Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu manajemen pelatihan dakwah, ya, manajemen pelatihan dakwah. Nah, di pertemuan yang sebelumnya, ya, kita sudah membahas tentang berbagai macam hal terkait dengan manajemen pelatihan dakwah. Ya, di antaranya kita sudah membahas tentang pengertian, fungsi, dan objek manajemen pelatihan dakwah. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas tentang dasar, ruang lingkup, dan tujuan manajemen pelatihan dakwah. Kemudian yang ketiga, kita sudah membahas juga tentang perencanaan pelatihan dakwah. Dan yang keempat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengorganisasian pelatihan dakwah. Ya, pengorganisasian pelatihan dakwah. Nah, pembahasan tentang pengorganisasian pelatihan dakwah ini salah satu tujuannya adalah agar kita ketika nanti melaksanakan pelatihan, ya, melakukan pelatihan, ini pelatihan yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik, dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya pelaksanaan pelatihan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya, sehingga pelatihan yang kita laksanakan ini dapat pelatihan yang efektif, ya. Sehingga pelatihan kita adalah pelatihan yang efektif. Kita bisa mencapai target, ya, tujuan yang telah ditetapkan. Ya, sehingga nanti pun pada akhirnya kita pun bisa menikmati hasil yang diharapkan dari pelatihan tersebut, yaitu tentu saja sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan dari tujuan pelaksanaan pelatihan tersebut. Nah, di dalam pembahasan kita, ya, pengorganisasian pelatihan dakwah ini ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas bersama, yaitu yang diantaranya adalah apa itu yang dimaksud dengan pengorganisasian, ya, pengertian dari pengorganisasian. Kemudian juga ada yang kedua, ada aspek-aspek yang harus dimiliki oleh pengorganisasian itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pelatihan dakwah, ya. Apa kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di dalam pelaksanaan pelatihan dakwah, ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pengorganisasian, ya, supaya nanti kita akan lebih mudah memahami terkait dengan pengorganisasian pelatihan dakwah ini. Apa itu pengorganisasian? Ya. Nah, pengorganisasian, ya, ini secara umum, ya, ini adalah merupakan seluruh proses pengelompokan, ya, pengelompokan orang-orang, alat-alat, ya, kemudian tanggung jawab dan wewenang, ya, sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi, ya. Ya, satu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan. Nah, itu pengorganisasian. Artinya bahwasanya di dalam pengorganisasian ini kita berusaha untuk mengelompokkan, ya, mengelompokkan orang-orang, peralatan, wewenang, tanggung jawab, ya, sedemikian rupa kita bentuk, ya. Nah, struktur keorganisasian untuk untuk pengorganisasiannya, ya, sehingga pengelompokan yang kita lakukan tersebut, ya, pengorganisasian yang kita lakukan tersebut ini dapat dijalankan dan sesuai dengan tujuan yang telah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan pelaksanaan pelatihan dakwah, ya, bagaimana kaitannya, ya? Kalau di dalam pelatihan dakwah,
tentu organisasi yang kita butuhkan untuk penyelenggaraan suatu event tertentu tersebut seperti pelatihan dakwah tadi adalah sebuah kepanitiaan. Ya. Jadi pembentukan, ya, pengelompokan orang-orang, ya, alat-alat, tanggung jawab dalam sebuah kepanitiaan tertentu, ya, yang sedemikian rupa, ya, adalah satu kesatuan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, berarti di dalam pengorganisasian pelatihan dakwah kita butuh kepanitiaan. Ya, dalam konteksnya pelatihan dakwah, ya, kita butuh kepanitiaan, ya, orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, menyukseskan pelatihan tersebut. Nah, itu, ya. Jadi kalau di dalam pengorganisasian dalam kepanitiaan ini adalah proses penyusunan struktur organisasi kepanitiaan, ya, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yaitu apa? Untuk melaksanakan pelatihan dakwah. Nah, itu, ya. Jadi pengorganisasian di sini adalah pembentukan, pengelompokan orang-orang, alat-alat, wewenang dan sebagainya, ya, menjadi satu kesatuan dalam kepanitiaan yang bisa digerakkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu melaksanakan pelatihan dakwah. Nah, di dalam pengorganisasian paling tidak ada beberapa aspek, ya, yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami diantaranya adalah struktur organisasinya, ya, yaitu, ya, harus adanya susunan komponen-komponen unit kerja dalam organisasi. Artinya sudah kita kelompokkan, ya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaranya, ya. Kemudian juga ada mungkin di unit kerjanya bidang sarana prasarananya, kebutuhan peralatannya, ya. Kemudian seksi acaranya, ya, bidang acaranya. Kemudian bidang konsumsinya, publikasinya atau dokumentasinya, ya, pendanaannya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu ada pembagian komponen-komponen unit kerjanya sehingga nanti organisasi kepanitiaan tersebut, ya, dapat menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing karena sudah dikelompokkan unit-unit kerjanya. Jadi tidak tumpang tindih, ya, dan ini akan bisa mencapai, dapat menjadikan pelatihan yang kita akan laksanakan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga bagaimana kita menumbuhkan perilaku dari setiap anggota, ya, kepanitiaan tersebut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, itu terkait dengan pengorganisasian pelatihan dakwah, yaitu pembentukan kepanitiaan, ya, orang-orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan pelatihan tersebut. Nah, kemudian apa saja kebutuhan dari pelatihan dakwah ini, ya. Ya, kebutuhan pelatihan dakwah. Ya, paling tidak nanti kita akan uraikan, ya, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam pelatihan dakwah. Yang pertama di dalam kebutuhan pelatihan dakwah ini adalah yang pertama adalah merumuskan kerangka acuan, ya. Kerangka acuan dalam pelaksanaan pelatihan dakwah. Bagaimana teknis untuk melaksanakan tersebut. Kita membutuhkan kerangka acuan sehingga nanti memang pelaksanaan yang kita laksanakan, pelatihan yang kita lakukan itu dapat sesuai dengan alurnya, ya, sesuai dengan alurnya, kan sesuai dengan TOR yang telah ditetapkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah mengadakan bahan-bahan pelatihan untuk peserta. Jadi kita apa saja, ya, yang diperlukan, ya, apa saja yang perlu digandakan, apakah makalah dari dari pematerinya,
absensinya, ya, kemudian juga peralatan-peralatan yang diperlukan itu apa saja. Ini kita adakan, ya, mengadakan bahan-bahan latihan untuk peserta itu, ya, sehingga nanti ketika pelaksanaannya kita sudah siap untuk melaksanakan. Yang kemudian yang ketiga itu merancang survei kebutuhan pelatihan, ya, apa saja yang dibutuhkan ini, ya, yang dibutuhkan, sehingga nanti juga kita bisa mewujudkan atau mengadakan ketika nanti pelaksanaan pelatihan itu berlangsung. Kemudian ada juga merancang program latihan lanjutan, ya. Jadi tugasnya ini juga, tugas yang dilakukan adalah program latihan lanjutannya, ya, sehingga nanti kita bisa juga untuk bisa langsung merancang. Setelah, artinya karena kita sudah punya rancangan dalam pelatihan ini adalah tahap pertama, dan nanti tahap keduanya seperti ini. Nah, sehingga itu memang ketika itu memang kalau itu berjenjang, kan begitu. Tapi juga ada pelatihan yang tidak berjenjang, ya, hanya sekali saja, ya hanya sekali saja. Kemudian juga melaksanakan dan menganalisis hasil survei latihan para calon peserta. Nih, calon peserta ini harus kita teliti, kita analisis, ya, supaya nanti memang dalam pelaksanaan kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari para peserta tersebut. Nah, selanjutnya ada juga dalam pengorganisasian, ya, organisasi panitiaan yang kita telah tetapkan tadi, ini juga membutuhkan yang namanya penyusunan panduan manual latihan, ya, sehingga nanti ketika sudah ada tuh panduannya akan berjalan dengan baik. Kita perlu untuk panduan dalam pelaksanaan latihan, ya, itu pelatihannya. Kemudian juga ada menginventarisasi dan mengidentifikasi calon peserta pelatihan, siapa saja, ya, yang menjadi pesertanya, ya, menjadi peserta, sehingga nanti ini benar-benar jelas. Kemudian juga kita perlu mengundang atau membuat surat undangan untuk calon peserta latihan. Nah, ini kan perlu teknisnya, kan, seperti itu. Kemudian juga kita harus juga kalau dalam pelatihan itu mengurus izin pelaksanaan latihan kalau memang itu diperlukan, ya, baik di wilayah tertentu. Kalau seumpamanya itu event yang besar, tentu akan butuh izin dari pihak yang berwenang di tempat tersebut. Kemudian juga menyiapkan, kalau memang diperlukan, mempersiapkan fasilitas akomodasi, ya, peserta pelatihan. Apakah perlu dijemput, apakah perlu ini, apa itu, dan sebagainya, sehingga nanti peserta tidak mengalami kesulitan. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan dakwah ini juga kita harus berusaha untuk mengatur penempatan peserta tersebut, ya, apakah perlu asrama atau tidak, ya, perlu tempat transit atau tidak, ya, kita perlu mempersiapkan lokasi atau tempat pelatihan juga. Ini harus dipersiapkan. Kemudian di dalam pelaksanaan pelatihan juga kita harus melaksanakan acara dan apakah di ruang kelas, ya, ataukah di outdoor dan sebagainya, sehingga kita memang melaksanakan itu sesuai dengan kebutuhan dalam pelatihan tersebut. Apakah kita perlu di ruang kelas atau di outdoor. Nah, begitu. Ya, ketika memang itu perlu dua-duanya, maka ya tentu kita harus mempersiapkan sebelumnya, ya. Nah, kemudian kita juga harus berusaha untuk apa? Untuk memantau, ya, memonitoring kegiatan tindak lanjut pasca latihan para peserta di
di wilayah masing-masing atau di tempat masing-masing. Apa yang harus dilakukannya setelah pelatihan tersebut. Nah, kemudian dalam proses monitoring ini kan kita bisa menilai hasil dari pelatihan. Kemudian melaksanakan rapat koordinasi tim ya antara tim pemandu, panitia ya untuk mempersiapkan teknis acara latihan di ruang kelas ataupun di dalam kelas ya, di luar kelas ya. Kemudian selain itu yang harus kita lakukan ya sebagai panitia ya dalam kebutuhan dalam pelatihan ini adalah menghubungi narasumber ya yang dibutuhkan. Kalau memang kita memerlukan dari luar ya, dari organisasi dan sebagainya, perlu kita hubungi ya. Dan juga kita pastikan waktu ya supaya nanti narasumber ini benar-benar siap untuk mengisi dalam acara pelatihan tersebut. Kemudian juga di dalam kebutuhan pelatihan ini juga kita harus melakukan acara kunjungan kerja mungkin sebagai perbandingan latihan hasil di kelas gitu ya, kalau memang itu diperlukan ya. Jadi penyelenggara ya itu perlu untuk melakukan pekunjungan ya, namanya organisasi. Di dalam organisasi ini pihak organisasi atau lembaga pun perlu mengunjungi ya, sehingga nanti kita bisa menilai hasil dari pelatihan tersebut. Nah, kemudian juga di dalam kebutuhan dalam pelatihan ini adalah evaluasi ya, melakukan evaluasi akhir pelatihan. Bagaimana proses pelaksanaan pelatihan itu dilaksanakan ya, sehingga kita bisa mengevaluasi kekurangan atau kelebihan ya, ataukah sesuai atau tidak dan sebagainya. Kemudian juga melaksanakan acara sebelum belajar mungkin ya, ini kontrak belajar ya, penentuan garis besar, materi, urutan, pola kegiatan, penjadwalan, tata tertib ya, kemudian juga hal-hal yang lain terkait dengan proses pelaksanaan pelatihan tersebut. Nah, kemudian selain itu adalah yang lain ya, mungkin ini adalah yang terakhir, adalah menyusun laporan proses pelaksanaan pelatihan. Nah, itu diantara hal-hal yang terkait dengan kebutuhan dalam pelatihan pelatihan dakwah ya. Ya, dari hal-hal yang telah saya sampaikan tadi bisa kita simpulkan ya, kita simpulkan dalam pelaksanaan pengorganisasian pelatihan dakwah ini paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan, terutama terkait dengan penyusunan kepanitiaan ya, atau pengorganisasian orang-orang wewenang ya dalam sebuah kepanitiaan yang akan melaksanakan pelatihan tersebut ya. Kepanitiaan ini saling bekerja sama ya, saling bahu membahu untuk menyukseskan ya pelatihan tersebut agar pelatihan ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ya. Pembagian kerja ya, unit kerja ini juga harus jelas, sehingga nanti pelaksanaan orang-orang yang kita organisir ini bisa melaksanakan sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Dan juga di dalam pelatihan ya, dalam pelatihan ini banyak hal-hal yang harus kita persiapkan, yang kita butuhkan, sehingga ketika kita sudah memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan selama dalam pelaksanaan pelatihan tersebut, maka tentu pelatihan yang kita laksanakan akan dapat berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pembahasan kita pada kali ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa Anda ajukan ya, dan Bapak akhiri dulu ya. Kita lanjutkan sesi tanya jawab.
Silahkan Bapak akhiri dulu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.